Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sering nggak beberapa waktu belakangan ini Anda mendengar istilah inner child? Nah mungkin ada yang sudah tahu apa atau juga ada yang belum tahu seperti itu ya. Jadi inner child ini adalah beberapa kumpulan peristiwa gitu ya yang terjadi di masa kecil kita. Entah ini yang baik ataupun yang buruk yang akhirnya bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Tapi pertanyaannya gini, entah itu yang baik atau yang buruk gitu ya. Kalau yang baik sih ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kemudian yang buruk seperti apa dampaknya? Entah itu pada saat anak-anak pun atau ketika mereka sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak-anak lagi gitu ya. Nah, apa sih dampaknya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu dampak luka batin di masa depan. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya bisa memengaruhi mood anak. Nah, kalau mau moodnya baik atau mau moodnya buruk gitu ya, kita harus perhatian pada makanan-makanan ini. Kita lihat yang pertama. Produk susu. Nah, siapa coba anak-anak Anda yang suka dengan produk susu? Kayaknya hampir semua anak-anak suka dengan produk susu ya pemirsa ya gitu ya. Tapi Anda mungkin harus berhati-hati ya untuk anak Anda yang mungkin ini punya riwayat alergi dengan produk-produk olahan dari susu seperti itu. Karena mungkin ya adalah gitu ya anak-anak yang dengan riwayat kesehatan yang ternyata mereka alergi dengan produk-produk susu. Nah, ketika mungkin Anda sudah tahu kalau punya alergi ya jangan dikasih gitu ya. Karena ternyata ada kandungan dalam produk susu ini yang bisa membuat mungkin alergi dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa dampaknya? Ujung-ujungnya ketika anak merasakan tidak enak pada badannya, ya pasti mereka akan rewel. Nah, rewel ini kan indikasi bahwa moodnya lagi nggak baik seperti itu ya. Jadi kita memang sebagai orang tua harus pinter-pinter nih untuk mengetahui riwayat kesehatan sebuah hati. Salah satunya adalah aman nggak nih kalau anak-anak mengonsumsi produk susu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Gula dan pemanis buatan. Aduh, kalau ngomongin gula dan pemanis buatan, kayaknya ini challenge yang sangat luar biasa ekstrem banget ya untuk orang tua untuk menghindarkan anak-anak mengonsumsi ya sesuatu yang berbau-bau manis atau berbau gula. Karena pada dasarnya kan kita tahu ya anak-anak itu suka banget gitu ya sama makan makanan yang manis, sama makanan-makanan yang bahan dasarnya terbuat dari gula. Nah, itulah kenapa mungkin ketika kita ngomongin gula atau pemanis buatan, apalagi yang buatan ya, ini sangat tidak baik untuk mood anak karena ini juga terkait dengan kadar gula yang ada dalam makanan tersebutnya. Ternyata ada hubungannya loh antara kadar gula pada suatu makanan dan dampaknya pada mood seseorang, termasuk di sini adalah anak-anak. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Makanan cepat saji, aduh ini masa pandemi ya pemirsa ya, aduh ini kayaknya nggak anak-anak aja nih, kayaknya seluruh orang dewasa juga mungkin gara-gara malas masak, karena kerjaan banyak banget di rumah jadi nggak sempat masak lagi atau karena takut agak worry kalau harus ke pasar. Akhirnya apa? Salah satu solusi instan yang mungkin dilakukan oleh banyak orang terutama tuh di kota-kota besar adalah makanan siap saji ya, fast food atau junk food. Nah, ternyata ini juga gitu ya. Selain untuk masalah kesehatan yang kabarnya tidak baik karena mengandung kalori yang sangat tinggi gitu ya, natrium, kalori dan lain sebagainya, ternyata ini juga bisa memengaruhi mood anak. Nah, kalau kemudian akhirnya anak-anak kan jadi biasanya nih once anak-anak dapat atau dikasih makanan fast food ya, makanan siap saji atau cepat saji, ini mereka biasanya akan addicted ya, akan ketagihan. Nah, ini jadi nggak baik ya. Kalau someday nggak dituruti bisa rewel juga, bisa moodnya juga bisa kacau. Selain dari sisi kesehatannya, sisi psikologisnya juga bisa terganggu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nomor 4, makanan dengan pewarna buatan. Nah, ini lagi dan lagi ya. Kalau tadi udah ngomongin fast food, ngomongin sesuatu yang manis atau bergula gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin dengan warna, memang rata-rata kan anak-anak ini sukanya dengan warna-warna yang eye catchy gitu ya. Warna-warna yang ngejreng seperti itu. Nah, ini juga menjadi challenge lagi nih karena ternyata di dalam pewarna buatan ini juga banyak mengandung kandungan-kandungan yang tidak baik untuk kesehatan anak. Nah, akhirnya apa? Ketika kandungan-kandungan baik ini masuk ke dalam tubuh, bisa jadi kandungan ini menyebabkan mood pada anak ini tidak baik. Jadi akhirnya gimana? Ya bad mood. Jadi harus hati-hati ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Makanan olahan. Waduh, kalau makanan olahan kayaknya hampir semua makanan sekarang ya, apalagi anak-anak kalau disuruh makan raw food atau real food gitu ya.
itu susahnya minta ampun. Mereka paling mau akhirnya dengan makanan-makanan olahan. Untuk real food aja, waduh itu effortnya sangat luar biasa sekali ya untuk orang tua untuk mau, ayo kak, ayo deh ini yang real food, itu susah banget gitu ya. Memang harus pinter-pinternya orang tua. Nah kalau untuk makanan olahan, memang salah satu yang dikhawatirkan adalah lemak trans. Nah ini ada sebuah penelitian menyatakan ketika anak ini kelebihan lemak trans dalam tubuhnya dari asupan yang masuk ke dalam tubuh mereka, ternyata ini bisa menyebabkan depresi sekitar 48%. Waduh, ngeri banget ya pemirsa, hampir setengahnya sendiri nih, hampir 50%. Oke, itu dia tadi beberapa makanan yang katanya bisa memengaruhi mood anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa makanan yang katanya bisa berpengaruh besar nih pada mood anak. Nah ini bisa menjadi hal yang baik sekali nih bagi para first timer parents ya, untuk orang tua yang baru pertama kali punya anak. Aduh, ternyata ada ya makanan yang bisa berpengaruh pada anak. Kirain cuma ngasih makan aja selama mereka senang. Oke, that's it gitu ya. Ternyata enggak ya. Ternyata mungkin selama ini Anda pernah memberikan makanan yang ternyata bisa berpengaruh buruk ke moodnya anak, dan juga salah satunya adalah yang pasti adalah ke kesehatan anak seperti itu ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. M. Ingrid Budiman SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Ingrid, apa kabar? Udah lama nih nggak ngobrol. Pagi Mas Raden. Iya, udah lama ya. Mas Raden sehat? Sehat, semoga Dr. Ingrid dan teman-teman di Bethsaida Hospital juga sehat terus ya dok ya, amin. Oke. Makasih Mas. Iya, oke. Dr. Ingrid, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang ternyata katanya bisa berpengaruh. Nah, ke moodnya si anak. Ternyata kan selama ini mungkin orang tua hanya berpikir bahwasanya ya udahlah selama anak senang kasih aja gitu ya. Kan kalau dikasih, yang penting mau makan, dan akhirnya kan mereka happy gitu ya. Happy karena makanannya yang dimau, meskipun itu harinya kayak fast food, junk food ya, segala sesuatu yang mungkin tidak sehat lah untuk anak gitu ya. Nah kita akan membahas satu persatu yang ternyata juga bisa berpengaruh ke mood anak. Yang pertama adalah produk susu. Hubungan dengan produk susu dengan mood anak ini seperti apa sih Dokter Ingrid? Ya sebenarnya kan susu ada dua nih sumbernya, satu dari hewan, satu dari tumbuhan. Kalau yang dari tumbuhan tuh relatif aman, yang kayak susu soya atau susu almond atau yang multigrain tuh relatif aman. Yang kita lihat di sini adalah yang susu dari hewan, mau susu sapi, susu kambing, itu yang sering bikin alergi atau badannya nggak bisa cerna. Memang kebanyakan kalau orang Asia Indonesia kita banyakan nggak bisa cerna, cuma tinggal gejalanya muncul apa enggak. Yang gampang kelihatan kan kalau misalnya rasa kembung atau diare, sedangkan yang nggak kelihatan itu yang bahaya. Nah kalau misalnya kita jenis yang nggak bisa mencerna susu atau alergi, itu akan timbul reaksi antigen antibodi yang nantinya akan memicu peradangan. Nah, peradangan ini kan terjadi seluruh tubuh nih, termasuk di otak. Zat-zatnya itu yang akan mempengaruhi otak nantinya dan mempengaruhi mood. Contohnya, anak jadi hiperaktif, agresif, kemudian jadi cemas. Nah, cemasnya ini nanti yang mempengaruhi kalau misalnya diajak ngomong atau lagi sekolah itu yang kurang konsentrasi, kan bawaannya cemas terus. Nah bisa juga manifestasinya kegangguan tidur, anaknya nggak tenang, bolak-balik terus gitu, jadi susah mulai tidur. Nah kemudian yang kedua, susu hewan nih, yang sapi atau kambing. Nah ini ada kandungan hormonnya, hormon estrogen sama progesteron. Nah ini tergantung nanti susunya yang mana, ada kandungan yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Pada umumnya Oke, kita akan mencoba menghubungi, semoga sinyalnya baik-baik saja bersama dengan Dr. Ingrid. Halo, Dr. Ingrid. Halo, Dr. Ingrid, bisa dengar suara saya, Dok? Oke, ini kalau kita lihat ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ingrid bagaimana kemudian produk susu ini menjadi sangat penting kalau kita ngomongin tentang pengaruhnya pada mood anak seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya, produk susunya ada dua, susu hewani ataupun susu yang berasal dari alam atau mungkin nabati seperti itu ya. Jadi lebih aman dan juga lebih sehat kalau kita ngomongin produk susu yang dari nabati atau yang terbuat dari
tadi sudah disebutkan ya ada susu soya gitu ya atau susu apalagi tadi. Yang pokoknya yang susu-susu yang tidak berasal dari hewani seperti itu karena ini jauh lebih aman. Kenapa airnya susu yang nabati dari alami dari tumbuh-tumbuhan ini jauh lebih aman? Karena tidak menyebabkan alergi ya. Kita coba hubungi lagi Dokter Ingrid, bisa dengar suara saya Dok? Mas Raden? Oke. Mas? Siap Dok? Oh ya dengar ya? Oke. Muka saya kelihatan nggak? Oke, siap Dok. Siap Dok. Silakan lanjut Dok. Oh sorry Iya. tadinya ini sinyal jelek. Tadi Iya. sampai mana yang kedengeran? Oke, sampai akhirnya kenapa tidak boleh susu hewani Dok? Yang alergi ya? Iya. Alergi. Oh ya itu kan yang nanti yang reaksi antigen antibody yang akan memicu peradangan. Nah peradangan ini nantinya yang ke seluruh tubuh kan nggak bisa pilih termasuk Yeah. otak. Nah zat-zatnya nanti yang mempengaruhi emosi dan kecerdasan juga. Anaknya nanti bisa jadi hiperaktif, entah cemas, mudah marah, sensitif, sama kalau yang cemas itu kan bawaannya kalau diajak ngomong atau misalnya lagi sekolah itu yang konsentrasinya terganggu. Bisa juga manifestasinya jadi gangguan tidur kan bawaannya cemas, sulit memulai tidur ataupun udah tidur yang cepat terbangun. Nah kemudian kalau susu hewan ini dia kebanyakan mengandung hormon, hormonnya estrogen dan progesteron. Nah tinggal nanti susu yang mana yang kandungannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Soalnya kan gini, hormon itu dia normalnya ada produksi dalam tubuh, cuma kalau berlebihan itu yang akan mengganggu. Bawaannya sama, cemas, sensitif, anak mudah marah, agresif kayak gitu. Oke ya, berarti memang harus berhati-hati untuk memilih produk susunya seperti itu ya Dok ya. Ya, Aman betul. yang dari soya atau almond tadi ya Dok ya, lebih aman kan? Soya, almond, multigrain bisa Oke, ya. Sekarang oke. kan banyak tuh. Oke, banyak produknya itu ya, tinggal pilih-pilih sendiri. Oke ya, lanjut yang kedua adalah gula dan pemanis buatan. Waduh, ini anak-anak sukanya sama yang manis-manis, sama gula nih Dok, gimana nih? Iya. Ini kalau gula itu kan jenis karbohidrat yang jelek ya. Ini dia tuh cepat dicerna, jadi dia cepat memainkan gula darah, cepat naik tapi cepat juga turunnya. Makanya kita nggak bagus untuk gula darah. Nah, gula darah ini kalau misalnya cepat-cepat naik, pasti anak bawaannya hiperaktif. Hiperaktif nanti agresif, marah-marah. Nah, kemudian diikuti dengan cepat turunnya secara drastis, anak langsung kelelahan, lemas, kayak gitu. Kemudian jadi cepat lapar, kan gulanya tiba-tiba ngedrop. Nanti badannya sinyal ke otak, lapar nih, lapar nih. Yang bahaya itu pada saat anak lapar di saat bukan jam makan, biasanya dikasih lagi yang kayak gula. Entah makanan, minuman mengandung gula lagi. Jadi ya gitu terus, lapar makan, cepat lapar makan lagi, gitu terus. Nah yang kedua, kedua juga gula memicu reaksi peradangan. Itu juga. Jadi yang memicu peradangan itu bukan yang cuma kayak penyakit, tapi yang basicnya dari makanan, gula, garam, dan minyak. Jadi tiga itu bisa memicu peradangan. Dan peradangan kan nggak bisa pilih. Misalnya saya makan, saya pilih peradangan di perut aja karena makanan. Nggak bisa, karena kan diserap tuh. Di otak juga ada muter Seluruh mana-mana. ya, Jadi efeknya seluruh bisa, tubuh. Iya, ke mood juga. Oke, bisa pengaruh ke otak juga dan ke mood juga. Waduh, ini pelajaran yang sangat luar biasa ini dari Dokter Ingrid. Selanjutnya Dok, selama masa pandemi kayaknya banyak orang yang order ini deh Dok, makanan cepat saji Dok. Gimana nih akhirnya? Iya, kalau fast food kita lihat memang menonjol kandungan lemaknya, ya. Lemaknya itu yang susah deh. Kalau misalnya mau cari yang fast food rebusan kayak jarang, banyak lemak. Nah, kalau lemak ini kan sebenarnya lemak ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Sayangnya kalau yang dari fast food ini yang lemak jelek, yang trans lah, lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini akan nanti mengganggu kerja lemak omega 3 dalam badan. Kan lemak yang kita perlu itu yang lemak bagus, yang omega 3. Omega 3 ini nanti kerjanya bagus, dia mengganggu yang mempengaruhi kecerdasan sama mengatur kestabilan emosi. Kalau lemak jahatnya mengganggu kerja ini, otomatis emosi tidak stabil dan kecerdasan pasti menurun. Itu jadi memang kalau yang jenis kayak minyak itu dia jenisnya yang anaknya jadi lebih ke arah depresi. Kalau yang tadi kan ke arah hiperaktif, agresif. Kalau yang lemak ini cenderung depresi anaknya, sekaligus sama cemas sama gangguan tidur. Nah, kemudian untuk fast food selain kandungannya adalah dia menonjol itu kekurangan nutrisi lain. Kalau yang kita mikirin misalnya fast food, iya banyak jumlahnya. Mungkin karena rasanya enak, anaknya mau makan satu porsi, itu kan baru ngomongin jumlah dan kalorinya. Tapi isinya apa dulu? Kan badan kita, termasuk otak, apalagi otak kan pusatnya nih.
kita kan perlu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya harus lengkap. Kalau misalnya kita lihat satu porsi fast food, mungkin paling banter udah ada makanan pokok satu, mau nasi, mau kentang, sama satu lagi lauk, udah. Padahal untuk fungsi kerja otak yang optimal, ada juga yang vitamin, mineral juga, bukan cuma itu. Jadi kalau misalnya otomatis kan, kalau misalnya defisit nutrisinya, kerja otak juga terganggu, termasuk yang mengatur kecerdasan sama emosi. Oke ya, Gitu. perlu juga yang sehat-sehatnya Ya. ya. Kita lanjut dok, setelah Ya. makanan cepat saja adalah makanan dengan pewarna buatan. Waduh, anak-anak sukanya yang eye catchy, warnanya ngejreng-ngejreng nih dok, gimana nih? Warna-warni. Iya. Iya. Sebenarnya kalau yang bahan tambahan yang berupa pewarna itu kan cuma salah satu dari macam-macam bahan tambahan. Bisa yang penambah aroma, tadi penambah warna, terus penambah rasa, sama penambah masa simpan atau yang kita sebut dengan bahan pengawet. Itu cuma salah satu yang kalau yang pewarna. Tapi intinya semua itu bahan tambahan nggak bagus lah kalau banyak-banyak. Nah, kalau yang bahan tambahan ini dia memang kan setelah diserap dia langsung mempengaruhi kerja otak. Anaknya bisa itu tadi cemas, nanti dia sensitif, terus dia kognitif dan dia perhatiannya cepat teralihkan kayak gitu. Terus kalau lama-kelamaan berlebihan bisa juga mengarah ke depresi anaknya. Oke ya, berarti memang tidak baik ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, ini juga ini yang terakhir yang juga jadi tantangan untuk orang tua nih, makanan olahan, karena susah sekali anak-anak untuk makan yang real food, akhirnya makanan olahan. Hubungan makanan olahan dengan mood gimana nih dok? Kalau olahan kan malah mix semua yang tadi, ada gulanya, ada tepung. Tepung juga, kalau tepung itu kan walaupun dia gula yang tidak manis, dia juga efeknya sama jeleknya dengan gula. Itu kemudian pasti ada lemak jeleknya juga. Kan sama yang bahan tambahan. Bahan tambahan kalau udah olahan udah hampir pasti 4 tuh ada deh. Mau penambah rasa, penambah aroma, penambah warna, dan pengawetnya hampir pasti semua ada di situ. Jadi memang kita walaupun anak dan orang dewasa pasti kita anjurkan untuk yang olahan di rumah sendiri, jangan yang olahannya udah jadi. Karena kan kalau misalnya di rumah enaknya, misalnya anak kecil suka warna-warni nih, bisa mungkin dari beet dulu, dari wortel, kemudian kalau yang dari hijau kan bisa daun pandan. Sekarang kan ada tuh nasi daun kelor, lucu juga warnanya hijau. Kalau proses food pokoknya intinya dia udah kumpulan dari yang tadi, semuanya masuk di situ. Oke, harusnya dijelasin antara udah kompleks semua yang tadi ada ya dok ya. Iya. Dan itu sayangnya yang tidak baik. Baik, terima kasih dokter Ingrid sudah berbagi bersama kami. Sama-sama, Semoga Mas. ini menjadi informasi yang sangat penting untuk para orang tua supaya anaknya tetap sehat, apalagi di masa pandemi emang harus jaga kesehatan, sehat fisik iya, sehat psikologis, dari moodnya juga harus oke gitu ya dok ya. Terima kasih dokter Ingrid, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethsaida Hospital. Selamat pagi. Ya, pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, dampak luka batin yang mungkin pernah kita alami gitu ya di masa kecil, entah itu baik atau buruk, dan pengaruhnya apa sih ke masa depan kita, karena ini menjadi sangat penting ya. Apakah hanya keep aja di masa kecil atau sebenarnya ini bisa berpengaruh berlanjut sampai dewasa, bahkan mungkin sampai lansia masih terngiang-ngiang terus, dan kabarnya ini bisa membentuk kepribadian atau sifat seseorang. Wah, ini kalau pengalamannya baik mungkin bagus ya pemirsa, tapi saya jadi deg-degan nih kalau akhirnya pengalamannya buruknya gimana nih gitu ya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar mungkin Anda ada rasa gelisah atau mungkin teman Anda atau siapapun kenalan Anda yang pernah mengalami hal demikian, Anda boleh deh menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSC psikolog dari Smart Mind Center. Selamat pagi Mbak Alexa, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, apa kabar juga nih? Semoga baik-baik ya di sana ya. Amin, semoga kita baik-baik terus dan pandemi segera usai, amin, 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 amin. Amin. Ini aminnya perlu 1 juta kali itu ya Mbak Alexa ya. Oke Mbak Alexa, mungkin beberapa waktu belakangan kita ada sering dengar istilah inner child ya. Mungkin kalau kita googling langsung banyak tuh artikel tentang inner child seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan inner child ini apa sih sebenarnya Mbak Alexa?
Oke, jadi kan banyak kalau secara umum inner child itu selalu dikaitkan dengan masa kecil yang terluka ya. Mm-mm. Padahal sebenarnya nggak juga. Seperti yang Mas tadi bilang di awal mulai acara ini kan tadi Mas sempat bilang ya ada yang positif, ada yang negatif Mm-mm. gitu kan. Nah, inner child sendiri itu adalah sebuah metafora untuk menggambarkan bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi kekanak-kanakannya. Kalau kita Mm-mm. lihat anak-anak tuh gimana sih? Mereka Mm-mm. itu kan cheerful, bisa enjoy, bisa santai, tapi di satu sisi juga kadang penakut, Mm-mm. kadang mereka juga nggak pede sama dirinya sendiri karena ngerasa belum banyak yang mereka pelajari Mm-mm. gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal inner child yang terluka, biasanya kan yang dibahas dalam sisi psikologis itu adalah inner child yang terluka, yang mana ketika seseorang di masa kecil pernah mengalami sebuah konflik yang tidak terselesaikan atau kita sebut sebagai unfinished business, Mm-mm. masa kecil dia, pandangan dia atau persepsi dia semasa kecil terhadap suatu kondisi yang membuat dia luka itu akan terbawa sampai dewasa dan itu Mm. akan mempengaruhi dia dalam bagaimana cara dia menanggapi, bereaksi atau berperilaku terhadap sebuah kondisi itu. Begitu kira-kira. Oke, nah tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Alexa ternyata ada pengalaman yang positif dan juga negatif dan keduanya sama-sama berpengaruh kan Mm-mm. seperti itu. Nah kalau jenis-jenis dari inner child-nya ini sendiri, apakah hanya berbatas pada yang baik dan buruknya atau ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk yang lainnya ini Mbak Alexa? Oke, kalau misalnya lebih jauh lagi, kalau kita memang membahas tentang inner child yang terluka ya, yang biasanya Hmm. memang dipahami sama masyarakat kan dari sisi itu Hmm. ya, Hmm. ada 4 faktor utama yang membentuk luka pada inner child. Hmm. Kita Hmm. sebutnya dari situ dulu supaya bisa menggambarkan nantinya akan seperti apa gitu. Hmm. Yang pertama adalah luka abandonment wounds gitu, Hmm. atau ketika seorang anak merasa aku tuh kok ditinggalkan terus ya gitu. Mereka akan berkembang menjadi orang yang merasa terasing, terus gampang kesepian. Pernah kan ada orang yang rame aja tuh kesepian atau setiap kali ngeluh, aduh kok bosen banget ya, sepi banget, kok rasanya kayak dunia itu semu gitu, kok kayaknya aku kok nggak bukan siapa-siapa, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah luka ketika mereka terus disalahkan atau guilt wounds gitu. Jadi ketika dari semasa kecil mereka terus dikritik, disalahkan, nggak pernah disadari perannya gitu. Pada akhirnya mereka pun akan terus merasa bersalah. Apa-apa ngerasa mereka yang harus bertanggung jawab. Belum-belum udah ngerasa mereka yang disalahin duluan. Atau mungkin kebalikannya, jadi defensif banget dan nggak mau disalahin, seperti itu. Nah kalau orang yang gampang disalahin kan tinggal disalahin dikit mereka jadi berubah pendiriannya gitu. Hmm. Jadi seringkali orang-orang yang terlihat kurang bisa punya atau berpegang pada pendirian seperti itu. Lalu ada juga yang berkaitan sama trust atau rasa percaya kita sama seseorang. Ketika kita terluka dari sisi trust-nya, kita akan sulit membangun kepercayaan sama orang dan kita pun juga akan sulit mempercayai diri sendiri. Jadi kita kayak butuh validasi terus gitu. Aku nih sebenarnya orang yang mampu nggak sih? Aku nih sebenarnya bisa nggak sih langkah-langkah yang aku lakukan ini udah tepat belum sih gitu. Lalu yang terakhir adalah neglect wound atau luka-luka di mana kita merasa diabaikan. Ketika kita mencoba untuk mengungkapkan pendapat atau mencoba untuk bertanya atau mencoba untuk berinteraksi, seakan-akan kita nggak dapat respon yang sesuai atau kita mendapat respon yang dingin gitu, seperti itu. Jadi dia akan menanyakan, aku ini sebenarnya berharga nggak sih? Kok kayaknya orang-orang nggak peduli sama saya? Mengungkapin pendapat aja susah, takut mereka itu mengabaikan saya lagi, seperti itu. Oke, berarti ada 4 jenisnya tadi ya Mbak Alexa ya. Abandonment wound, terus kemudian ada guilt, kemudian ada trust, dan yang terakhir adalah neglect seperti itu. Nah, keempat-empat hal Betul. ini yang hal-hal yang mungkin menjadi posibilitas terjadi pada anak-anak yang akhirnya mungkin bisa dibawa sampai dewasa. Nah, terjadinya proses hingga akhirnya itu berdampak atau berpengaruh kepada seseorang itu gimana sih Mbak? Oke, jadi masa perkembangan itu kan adalah masa di mana seorang manusia itu belajar menjadi seorang individu. Jadi ketika mereka menentukan aku ini siapa, itu kan terjadi selama proses perkembangan ya. Nah, ketika dalam proses perkembangannya kita nggak pernah belajar bagaimana cara mengatasi masalah kita dengan adaptif, dalam artian ada sebuah konflik yang tidak terselesaikan atau tidak terproses secara sehat, luka itu kan akan terpendam. Dalam artian kita berusaha untuk berpikir bahwa luka itu nggak ada atau mungkin kita disuruh ngelupain aja. Pada akhirnya kan terpendam di alam bawah sadar nih. Sedangkan semua hal yang terpendam di alam bawah sadar itu kan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita memaknai sesuatu, bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu, dan bagaimana kita menentukan peran kita terhadap lingkungan ataupun terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita pun akan menjadi seorang individu yang mungkin
seringkali bingung, nggak percaya diri, atau mungkin terlalu susah untuk percaya sama orang, seperti itu. Oke, ini kan prosesnya. Nah, sebenarnya kalau proses ngomongin tentang satu luka batin yang akhirnya bisa berpengaruh pada sifat atau karakter seseorang, ini kalau dilihat dari anak-anak kan mereka belum paham-paham banget ya Mbak ya, maksudnya apakah ini akan terbawa sampai dewasa atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari prosesnya sendiri, sejak umur berapa sih kira-kira inner child ini bisa terjadi pada anak yang akhirnya bisa ya bukan harapan kita sebenarnya ke bawah sampai dewasa, tapi sejak umur berapa kira-kira inner child ini bisa terjadi, Mbak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Mas. Jadi seringkali orang lupa bahwa dari kita otak kita terbentuk gitu ya. Kalau dari teori psikoanalisa sendiri malah sejak di kandungan gitu. Oke. Sejak di kandungan saja tuh kita sudah bisa punya koneksi sama seseorang, yaitu sama ibu kita nih misalnya. Jadi ketika ibu kita merasa sedih atau merasa stres, kita pun bisa ngerasain. Atau ketika ada seorang ibu yang merasa menolak anaknya, aku kok nggak mau hamil nih sebenarnya. Aku nggak nyaman mengandung di saat ini, belum siap lah. Itu pun bisa menjadi sebuah luka. Jadi di masa kapanpun, di masa anak-anak kita, suatu trauma atau luka bisa mempengaruhi inner child kita, bisa membentuk sebuah inner child gitu. Jadi memang misalnya ada ketika dia waktu kecil ngerasa terabaikan, atau mungkin sebelum secara kognitif berkembang sempurna, dalam artian mereka kurang bisa memaknai sesuatu secara sehat, ataupun salah persepsi sama sesuatu dan kita nggak pernah benerin ya, sebagai orang tua kita nggak pernah benerin persepsi itu. Biasanya anak-anak di bawah 5 tahun yang tersimpan adalah trauma-trauma atau luka yang mereka nggak bisa cerna, tapi bentuknya sebagai refleks gitu. Kenapa sih kalau aku stres nggak pengen makan, rasanya perutnya sakit? Itu mungkin bisa terjadi yang kita nggak sadari, ada di bawah, ada di dalam hubungan dia sama orang tuanya di masa sebelum 5 tahun, misalnya seperti itu. Oke. Ini sangat menarik sekali bagaimana kemudian ternyata satu hal yang tidak kita sadari, entah itu pengalaman baik atau buruk di masa anak-anak, ternyata ada dampaknya juga dalam kehidupan kita menjelang dewasa ataupun bahkan dewasa seperti itu ya Mbak Alexa ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas Mbak sebenarnya seberapa besar sih dampak dari inner child ini pada masa depan seseorang hingga dewasa seperti itu ya. Dan apakah ini bisa berpengaruh juga pada hubungan seseorang, pada kehidupan sosialnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Alexa ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, ada apa sih dengan luka batin dan dampaknya di masa depan kita ini seperti apa, seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPASI psikolog dari Smart Mind Center. Mbak Alexa, kita lanjut lagi ya. Tadi sebelum break aku sempat mau tanya nih. Kan kalau kita ngomongin tentang dampak luka batin atau inner child ini sebenarnya bisa seberapa besar pengaruhnya ketika kita mau ngomongin creating the character gitu ya, membentuk sifat atau karakter seseorang, dan apakah pada akhirnya kan kita student politikun nih, makhluk sosial. Nah, apakah akhirnya ini bisa berdampak pada kehidupan sosial kita, either itu adalah yang baik atau buruknya tentang inner child yang tadi ini Mbak Alexa? Ya, jadi masa kecil atau masa perkembangan itu kan adalah sebuah proses yang sangat krusial ya untuk menentukan siapa sih jati diri si individu ini. Mungkin simpelnya adalah apakah aku berharga atau tidak gitu misalnya. Apakah aku ini punya peran atau tidak dalam lingkungan. Jadi kalau memang ada inner child yang terluka, jelas akan sangat berpengaruh dengan cara mereka beradaptasi dalam lingkungannya, terutama ketika mereka menghadapi konflik gitu. Malah mungkin nggak bisa marah ke orang, bisa jadi marahnya ke diri sendiri gitu. Ada yang seperti itu, seperti yang tadi kasus luka yang disalahkan atau guilt wounds tadi misalnya gitu. Oke. Berarti gini, pertanyaannya kalau kita ngomong inner child ini sebenarnya Mbak Alexa, apakah bagaimana akhirnya inner child ini bisa terluka? Apakah kita nggak lagi ngomongin bagaimana inner child terluka, tapi inner child yang terluka adalah berdasarkan pengalaman buruk seseorang karena mungkin hal-hal yang negatif yang terjadi, dan kemudian apa juga hubungannya dengan trauma? Apakah ada beda atau enggak seperti itu? Gimana Mbak Alexa?
Oke, nggak mungkin satu kejadian itu berpengaruh sama inner child kita gitu. Hmm. Satu kejadian yang mungkin besar dan ketika kita mendapatkan sebuah penanganan yang bisa memproses kejadian itu, nggak mungkin akan langsung berpengaruh menjadi luka Hmm. terhadap inner child. Biasanya pasti ada suatu hal yang berulang-ulang yang Hmm. terus-menerus terjadi yang membuat kita merasa kayaknya memang ini adalah persepsiku terhadap diriku atau Hmm. ini adalah persepsiku terhadap lingkungan bahwa mereka itu memang nggak peduli atau mungkin apakah aku juga nggak berharga misalnya seperti itu. Jadi harus terjadi proses yang berulang-ulang dan panjang dan biasanya mungkin tanpa disadari respon-respon nih seperti kamu jangan nangis atau udahlah jangan minta-minta sesuatu, jangan egois gitu, mama papa kan lagi kerja. Dan balik lagi, apakah sebuah pola asuh ini kan berarti berkaitan sama pola asuh ya dalam Hmm. masa perkembangan, dan pola asuh itu nggak selamanya berhubungan sama pola asuh orang tua saja, kadang-kadang dari gurunya kah atau dari lingkungan sekitar sampai mereka belajar memaknai peranku dalam lingkungan itu seperti apa gitu. Oke, oke, oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah kalau untuk luka fisik kan bisa kelihatan ya Mbak ya, masih ada luka atau lecet seperti itu. Nah, kalau inner child atau sesuatu yang 4 wound tadi ya, entah itu abandonment, guilt, kemudian trust dan juga neglect, ini kan something that untuk secara kasat mata ini invisible, nggak bisa kelihatan seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, orang sadar nggak sih gitu kalau akhirnya ini terbawa sampai dewasa gitu? Apakah mereka sadar atau banyak yang justru nggak sadar bahwa karakter, sifat, sesuatu yang ada dalam diri mereka ini sebenarnya terpengaruh dari dampak luka batin atau dari inner child yang terluka ini, Mbak Alexa? Seringkali nggak sadar. Oh. Jadi biasanya kita itu dituntut untuk selalu bersikap dewasa. Dari anak-anak kecil aja kita sering ngomong, ayo jangan gitu, udah gede, nggak usah nangis, udah gede loh, emang nggak malu sama teman-teman gitu. Padahal kita memang harus membantu mereka mempelajari dan memproses emosi-emosi mereka gitu sebagai orang dewasa. Dan ketika kita pun sudah dewasa, coba deh kalau pertama kali kita ngelihat yang paling ekstrim ya, ketika kita yang sering ditemuin gitu ketika ada seseorang grieving atau merasa kehilangan. Omongannya adalah udah nggak usah diingat-ingat lagi, dia juga udah meninggal, kamu mau nangis kayak apa juga dia nggak akan balik gitu. Jadi kita nggak pernah terbiasa untuk memproses dan mengenal emosi-emosi kita. Jadi seringkali mungkin taunya kenapa ya aku kok mikirnya semua orang jahat sama aku, padahal cuma sekedar nggak diajak makan pizza misalnya gitu. Atau mungkin ketika ada seorang teman yang lebih ramah ke teman lainnya, sedangkan ke aku enggak, itu pun juga langsung ngerasa aku nih sebenarnya kenapa aku tuh nggak bisa berteman sama orang, jadi nyalahin diri sendiri seperti itu. Oke, oke. Ternyata hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita, ada banyak orang yang akhirnya make fun of someone's loss gitu ya, yang akhirnya kayak itu bisa Iya. berpengaruh juga kan ke dampak psikologisnya. Wah, ini sangat luar biasa ya. Oke, tapi gini Mbak, ketika ada seseorang yang mengalami itu gitu, bagaimana cara menyadari bahwa apa-apa yang di diri kita ini adalah cerminan dari masa kecil kita? Kan kadang-kadang akhirnya kita nggak, tadi kan seringkali Mbak Alexa bilang seringkali mereka nggak sadar gitu. Gimana caranya untuk mengenali ya, getting to know ke diri kita sendiri sebenarnya itu kan yang justru jauh lebih sulit ketika kita getting to know somebody else gitu. Gimana nih Mbak Alexa? Oke, jadi memang kalau untuk menggali inner child dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan pendidikan terdahulu nih, makanya Oke. profesional-profesional itu yang bisa membantu memulihkan inner child-nya. Tapi untuk sekedar menyadarkan, mungkin kita perlu merefleksikan teman kita atau kenalan kita ini, sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu, reaksi dan respon kamu ini wajar nggak sih terkait sama konflik yang lagi kamu alamin, terkait sama masalah yang kamu alamin. Apakah respon itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik atau tidak, atau malah justru memperburuk masalahnya gitu. Kalau dia merasa, iya ya kalau cuma diajak makan pizza, kenapa aku sampai nangis-nangis begini, ngerasa nggak ada yang sayang. Padahal orang lain kok nggak diajak makan pizza ya udah biasa aja gitu. Nah berarti kan ada sesuatu dalam inner child mereka gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Mbak Alexa, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sate, aku bacakan ya. Ini dari Mbak Ratna. Saya umur 26 tahun, saya merasa kesulitan ketika sedang presentasi karena dulu saat SD saya pernah ditertawakan ketika baca puisi di depan kelas. Wow, ini mungkin sesuatu yang menjadi traumatik kali ya. Nah, gimana nih solusinya? Mbak Alexa, gimana nih?
Oke, seperti yang tadi saya bilang, masalah satu kali itu nggak akan langsung berpengaruh menjadi inner child kita yang terluka gitu. Apakah ada masa sebelumnya ketika aku memang sering ditegur, aku memang sering dikritik sampai aku nggak punya kepercayaan diri. Jadi ketika kita mendapat tertawaan atau mendapat respon teman-teman lain tuh semuanya tertawa dan kita pun jadi ngerasa kok aku kok memang nggak bisa ya atau aku memang memalukan, itu kan berarti sudah terjadi proses yang cukup lama. Apalagi setelahnya ketika pada akhirnya udah kelihatan malu, udah kelihatan mukanya bergetar, gurunya juga nambah ketawain atau mungkin setelahnya itu malah diejek terus sama temennya, itu akan membentuk sebuah luka. Itu baru yang membentuk sebuah luka, biasanya seperti itu. Jadi kalau memang dia sudah menyadari, oh traumaku di sana, biasanya saya akan ngajarin ke pasien-pasien, coba deh kamu bayangin kamu jadi salah satu teman kamu. Misalnya jadi salah satu teman kamu yang ada di kelas itu, kalau kamu ngeliat ada orang yang melakukan keunikan atau kelucuan yang sama, tanggapan kamu ke mereka apa? Apakah langsung merendahkan kah? Atau malah ya udah biasa aja, justru ini membuat fun gitu. Ketika kita punya persepsi yang berbeda dalam situasi itu, kita pun akan lebih ringan mengingat trauma-traumanya menjadi suatu hal yang mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih sehat dan lebih ringan gitu. Oke, ini juga aku jadi kepikiran gini Mbak Alexa. Kan mungkin yang ditangkap sama seseorang ketika lagi baca puisi atau lagi apalah di depan kelas, ada yang ngetawain, mungkin ada satu orang, satu anak atau siswa yang akhirnya merasa seperti sakit hati karena nggak terima, ada juga yang akhirnya malah ikutan ketawa juga gitu kan, karena mungkin it's kind of fun gitu ya. Nah, berarti ini Pak cara penerimaannya ini juga tergantung dari sifat atau karakter si anak tersebut atau gimana tuh? Betul, jadi tergantung dari persepsi kita gitu. Jadi kejadian apapun bisa menjadi luka kalau kita salah mempersepsikannya. Bukan salah sih, sebenarnya lebih ke tergantung cara kita mempersepsikannya. Kalau memang kita terbiasa sedari kecil nggak pernah diajarkan untuk mempersepsikan sesuatu dengan sehat, jadi misalnya kayak apa-apa disalahin, apa-apa dikritik, kita selalu akan merasa oh diketawain itu dikritik. Dapat kadang kayak lebih jauh lagi, misalnya kayak pernah ada pasien yang dapat feedback kalau mereka skripsi gitu. Semua skripsi kalau memang kita bimbingan pasti ada feedback kan. Tapi sekedar dapat feedback saja tuh sudah ngerasa aku nih salah banget gitu. Nah kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebelumnya kalau memang kita nggak menggali apakah dulu pernah terjadi kondisi-kondisi yang membuat mereka mempersepsikan dirinya sebagai orang yang nggak pernah benar atau sebagai orang yang kurang atau sebagai orang yang lemah seperti itu. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna dan tetap semangat pada bagaimana juga persepsinya dari kita untuk harus tetap positif gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak Alexa. Sebenarnya di kondisi seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mungkin yang sudah dewasa dan mengalami inner child yang terluka, sekali lagi ya, sesuatu yang berulang-ulang akhirnya membuat inner child terluka dan akhirnya ke bawah sampai dewasa, apa yang harus dilakukan? Apakah harus selalu bertemu dengan profesional seperti seorang psikolog atau psikiater atau cukup dengan konsultasi ke orang-orang support system yang ada di sekitarnya Mbak Alexa? Biasanya kalau memang supportnya cukup mendukung, ada baiknya didiskusikan. Dulu kenapa sih aku, misalnya inget ya, dulu kenapa sih aku diperlakukan seperti ini? Dulu kenapa sih setiap kali aku minta sesuatu mama bilang jangan egois, atau misalnya udah nanti dulu, kayak seakan-akan kalau mau nangis nanti dulu deh mama, banyak urusan. Nah dulu tuh gimana gitu mah. Terus biasanya kalau mereka mendapat jawaban, iya kamu lihat deh dulu kan kita susah nih, papa baru meninggal, mama jadi orang tua tunggal. Akhirnya terjadi reflection gitu, mereka bisa merefleksi, oh ya dulu masalahnya seperti ini loh, nggak seperti di persepsiku yang mana aku tuh nggak disayang, justru aku tuh yang benar-benar diutamain sama mama sampai mama tuh kerja mati-matian, misalnya seperti itu. Lalu kalau memang terasa sulit sekali dan lukanya begitu besar, karena banyak banget luka-luka tuh yang dipendem dan nggak semua orang tuh menyadari luka itu gitu, kirain sebuah hal yang biasa atau malah merepresi jadi lupa gitu, seakan-akan jadi ditekan gitu. Nah itulah yang sudah perlu ke psikolog atau psikiater atau tenaga profesional kesehatan mental lainnya gitu. Di saat kondisi sudah tertekan seperti itu ya. Oke Mbak Alexa, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan gitu ya, ataupun mengatasi mungkin bagi Anda yang memiliki inner child yang terluka di masa kecil selalu berulang dan akhirnya ke bawah sampai dewasa. Nanti akan kita bahas, semoga bisa membantu gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSI psikolog dari Smart Mind Center. Mbak Alexa, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk menyembuhkan inner child yang ada dalam diri kita kalau kita mengalaminya seperti itu ya. Kita lihat yang pertama adalah menerima keberadaan inner child di diri Anda seperti itu. Nah, kita kan kadang-kadang tadi sebenarnya di awal kan tadi kita sudah sempat bahas bahwa banyak orang yang kemudian seringkali tidak sadar gitu ya. Entah sadar ataupun tidak sadar atau ada denial atau kan kita lagi ngomongin denial dan acceptance ya, pasti kan ada seperti itu. Nah, ketika ada kemudian orang tahu sudah ada gitu ya, menerima acceptance adanya inner child ini menjadi penting juga ya Mbak ya, supaya tidak denial terus malah jadi konflik dalam diri gitu. Gimana nih Mbak Alexa? Betul, memang yang disarankan dan yang biasa diajarkan dalam sesi psikologi atau sesi-sesi psikiatri kalau memang terjadi psikoterapi ya, kalau memang menjalankan psikoterapi adalah untuk merangkul inner child itu. Bukannya marahin, bukannya melupakan atau yang seringkali dilakukan mengabaikan inner child-nya, tapi lebih ke merangkul dan mengenal lebih jauh inner child mereka, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah memahami hubungan masa lalu. Nah, apa yang terjadi di masa lalu juga mungkin seperti baru saja Mbak Alexa sebutkan harus dirangkul ya, atau seperti apa nih? Betul. Ya, jadi kita perlu belajar untuk memaknai sebuah luka atau sebuah trauma dari sudut pandang yang berbeda. Nggak mungkin yang namanya masa lalu, apalagi sesuatu yang membuat luka itu kita lupain. Yang ada di-repress, bukan dilupain gitu. Yang ada jadinya terabaikan. Nah, ketika kita bisa melihat suatu hal dari sudut pandang yang lebih ringan atau lebih netral gitu. Contoh simpel adalah belajar melihat misalnya korban perundungan atau korban bully gitu. Kita melihat diri kita sebagai korban bully. Tapi kalau misalnya kita sudah lebih acceptance, kita kan bisa melihat diri kita sebagai orang yang survivor bullying gitu. Makanya sekarang kan banyak kata-katanya diubah ya, bukannya korban atau orang yang mengalami, lebih ke survivor kanker, survivor kesehatan mental, ataupun survivor KDRT misalnya seperti itu. Jadi dengan mengubah sedikit aja persepsi kita terhadap satu hal itu sebenarnya bisa membantu kita untuk pulih dan merangkul inner child kita gitu. Nah, itu ya pentingnya untuk merangkul, diterima dulu aja, tinggal cari solusi ya, jangan nolak-nolak terus malah terjadi konflik batin gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tunjukkan rasa cinta dan sayang pada diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan self care gitu ya, mungkin self love yang berarti bukan selfish juga kan seperti itu. Tetap tahu batasan yang balance ya Mbak ya, gimana nih? Iya, jadi lebih tepatnya sih kita coba untuk merefleksikan diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita butuh? Kayak misalnya ada orang yang terus ngerasa, aku nih sedih banget kalau memang lagi berantem sama pacar, apalagi kalau misalnya pacarnya itu mengabaikan aku, ngeghosting aku sementara waktu. Aku tuh bisa stres, bisa cemas banget, kayaknya sedih banget, pengen bunuh diri misalnya sampai ngomong seperti itu. Ketika digali lebih jauh, coba tanyakan apa sih yang sebenarnya aku butuhkan. Oh, aku cuma butuh disayang, karena dari dulu sebenarnya orang tuaku tuh absen gitu. Orang tuaku tuh walaupun ada, tapi nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah nanya kabarku. Nah, coba lakukan dialog ke diri sendiri gitu. Hai, apa sih yang terjadi? Apa yang bikin kamu sedih? Coba ingat deh masa-masa di mana kamu disayang. Jadi perasaan sayang ataupun disayangnya itu bisa muncul lagi dan kita bisa kembali penuh gitu. Oke ya, menjadi sangat penting juga untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang pada diri sendiri. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan inner child yang ada pada diri kita. Nah, berkomunikasinya ini yang seperti apa dan manfaatnya seperti apa? Apakah kemudian ada hubungannya dengan penerimaan tadi? Kalaupun iya, cara berkomunikasinya seperti apa? Kan kadang-kadang kalau untuk yang baik, oke Mbak, bisa nih, gampang. Tapi kalau untuk berkomunikasi dengan yang buruk kan, ya tadi, kita tidak akan bisa melupakan, tapi refresh lagi, gimana nih? Oke, jadi memang caranya banyak. Salah satunya yang paling simpel adalah dengan kita berdoa gitu. Ketika kita berdoa, walaupun kita belum bisa, kan banyak orang yang susah ya untuk ngebayangin aku ngomong sama diriku yang masih kecil kan susah. Paling nggak kalau kita sambil berdoa, doa itu kan bentuk dari afirmasi positif kan, nggak mungkin kita doain jelek-jelek. Nah, sambil kita doakan diri kita, coba kasihlah rasa tenang, kasihlah kedamaian, itu pun sudah bentuk komunikasi atau dialog dengan diri kita kok sebenarnya. Lalu untuk lebih jauh lagi mungkin bisa juga kita ngebayangin, andaikan ada sisi diri kita yang terluka itu, andaikan ada sisi diri kita yang kesepian misalnya, kalau dia ada di sana aku bakal ngomong apa dan kita bakal diskusi apa, kita bakal cerita-cerita apa sih, dan adakah hal yang bisa aku lakukan untuk bikin dia ngerasa lebih baik.
Atau mungkin kita tanyain, sebenarnya kamu kalau ngelihat diri kamu yang sekarang jadi aku, perasaan kamu gimana sih? Kamu bangga nggak? Ada yang perlu aku ubah nggak? Gitu. Jadi kayak timbul dialog terhadap dalam diri sendiri, tapi kita membayangkan kita berbicara sama diri kita yang masih kecil, seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti memang harus ada komunikasi di sana supaya kita juga tadi ya lebih lagi mengenal dan juga merangkul inner child-nya seperti itu. Yang terakhir adalah kalaupun akhirnya beberapa cara tadi sudah diaplikasikan tapi masih menemui kendala, perlu bagi kita untuk ketemu ke profesional seperti psikolog atau psikiater di kondisi seperti apa? Apakah ketika kita ngomongin inner child yang sudah sangat berat atau gimana nih Mbak Alexa? Sebenarnya kalau kita memang sudah ngerasa ada sesuatu yang berulang-ulang ya, jadi dalam artian kita sering kan ngeliat ada orang yang tough banget, yang karirnya juga bagus banget, yang mungkin orangnya tuh rame, asik gitu, tapi kok seringkali ketika malam suka ngerasa kesepian, sendirian, nggak nyaman sama hidupnya, atau kehilangan makna gitu, tapi itu selalu muncul malam-malam aja, keinget masa-masa lalu ketika dia disakitin, atau ketika dia dituntut untuk melakukan sesuatu dan mengabaikan keinginan-keinginan dia atau kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, itu sudah perlu, itu adalah tanda-tanda dia sudah perlu ke profesional gitu. Jadi nggak selamanya orang yang terlihat produktif itu sehat. Siapa tahu mereka tuh terlalu produktif untuk menutupi inner child mereka yang terluka itu gitu. Tapi sebenarnya bisa berpengaruh ke kinerja juga nggak sih Mbak kalau akhirnya untuk menutupi justru malahan gitu? Iya betul, jadi memang menjadi suatu coping ya. Jadi ada orang yang mungkin sukanya nonton, ada orang yang sukanya kerja. Karena ketika kita bekerja kan pikiran kita aktif ya, nggak fokus melulu ke masalah yang lagi kita pikirin itu gitu, nggak fokus melulu ke trauma-trauma kita atau luka-luka kita yang lain. Gitu. Oke ya, jadi cara copingnya mungkin setiap orang beda-beda, mungkin ada yang nonton, kerja dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Alexandra Gabriela, MPASI psikolog dari Smart Mind Center sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga kita semua sehat, sehat fisik, sehat mental, dan inner child kita bisa mendukung hal-hal yang baik ke depannya hingga kita dewasa nanti ya. Terima kasih Mbak Alexa, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Smart Mind Center. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati-TV dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.